Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Mahmud Kosadi dari D3 Keuangan Perbankan. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisa bisnis first travel. Pertama, ada pengertian first travel. First Travel adalah perusahaan besutan Andika Surasman yang memulai bisnis perjalanan umrohnya pada tahun 2011 di bawah bendera PT First Anugrah Karya Wisata. First Travel memasarkan umroh dengan harga yang murah, yakni kisaran harga 14 jutaan rupiah. Sehingga harga murah inilah yang menjadi pemicu masalah tertundanya keberangkatan jemaah haji. Adapun pemicu permasalahan yang terjadi pada First Travel diantaranya yang pertama, melakukan penelantaran calon jemaah haji sehingga semakin bertambahnya korban sehingga mereka menjadi gagal berangkat ke Tanah Suci. Yang kedua, memberikan promo yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah seperti paket umroh seharga 14 juta. Selanjutnya yang ketiga, perusahaan menggunakan uang calon jemaah haji yang satu untuk memberangkatkan calon jemaah haji yang lainnya sehingga pada bulan Agustus diketahui 58.000 jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci. Terakhir, agen travel umroh sebenarnya sudah memiliki izin, hanya saja kegiatan pemasarannya tidak sesuai dengan tujuan dan lebih cenderung menggunakan mekanisme MLM. Selanjutnya ada kasus First Travel ditinjau dari segi etika, di mana di sini juga memiliki prinsip dasar etika yang meliputi 4 aspek, tentunya terdiri dari egoisme, utilitarianisme, kan, dan deologi. Yang pertama ada egoisme. Egoisme ini merupakan standar yang mengacu pada kepentingan diri sendiri sehingga tidak memerdulikan yang lainnya. Yang kedua ada utilitarianisme. Perbedaan egoisme dan utilitarisme adalah egoisme berfokus pada kepentingan diri sendiri dari individual, perusahaan, komunitas, ataupun yang lainnya. Sedangkan utilitarianisme berfokus pada kepentingan sendiri dari seluruh stakeholder. Yang terakhir ada kan dan deontologi. Pada konsep utilitarianisme, mereka kehilangan tuntutan dari teorinya karena gagal untuk menilai karakteristik, tindakan moral, dan motif moral. Menurut pandangan Kant, manusia mempunyai kehendak untuk melakukan tindakan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang membedakan antara manusia dan binatang adalah kemampuan untuk memilih antar arti alternatif atau cara untuk mencapaikan tujuan yang diinginkan dan kebebasan menentukan tujuan atau kehendak bertindak dengan motif yang lebih tinggi. Ada hak dan kewajiban. Di sini terdapat 2 konsep. Yang pertama ada konsep hak legal. Hak legal ini adalah hak yang ada akibat dari aturan hukum yang berlaku. Hak moral yang paling penting adalah hak yang jatuh pada larangan atau syarat orang lain yang membuat individual memilih secara bebas untuk mengejar keinginan dengan melanggar peraturan. Kedua ada hak dan kewajiban kontraktual, di mana dapat diartikan hak ini adalah hak dan kewajiban yang dibatasi dengan ikatan kontrak tertentu, dan jika kontrak itu habis, maka hilang pula hak dan kewajiban yang dimilikinya. Adapun konsep dasar keadilan, di mana konsep dasar keadilan ini meliputi 5 pilar utama yang terdiri dari distributive justice, yang artinya masyarakat mempunyai banyak benefit dan beban yang harus didistribusikan pada anggotanya. Alokasi dapat dilakukan dengan cara pembagian yang sama pada setiap orang dan berdasarkan kebutuhan, usaha, jasa, serta kontribusi sosial. Yang kedua ada keadilan kapitalis, di mana keadilan kapitalis ini berdasar pada kontribusi yang memandang bahwa keuntungan harus didistribusikan sesuai pada nilai dari kontribusi yang dilakukan individual pada masyarakat, tugas grup, ataupun pertukaran. Yang ketiga ada sosialis, di mana sosialis ini berdasar pada kebutuhan dan kemampuan prinsip sosialis, dan ini juga berdasar pada ide bahwa orang menyadari potensi manusia dengan kemampuannya dalam bidang kerja yang produktif. Yang keempat ada keadilan retributif. Ini mengacu pada retribusi atau hukuman pada tindakan seseorang yang salah. Yang terakhir, compensatory justice. Ini mengacu pada
kompensasi pihak yang disakiti atas tindakannya yang salah. Nah, dari paparan yang telah saya sampaikan, bisa saya simpulkan bahwa dengan mengetahui kasus etika, hak dan kewajiban, serta konsep dasar keadilan, perusahaan tersebut dapat mengetahui bagaimana keadaan di lingkungan sekitar, baik dari lingkungan internal dengan berbagai elemen yang telah saya sampaikan tadi, maupun dari lingkungan eksternal perusahaan. Maka dari itu, perusahaan bisa menentukan strategi apa yang harus dilakukan guna menghadapi berbagai keadaan yang terjadi di sekitar perusahaan. Dan yang paling utama, dari analisis ini, bagaimana perusahaan tersebut dapat memberikan yang terbaik setelah mengetahui etika, hak, kewajiban, pun juga konsep dasar keadilan, sehingga tidak membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat, baik perusahaan maupun lingkungan sekitar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.